Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TOS Nusantara, pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah kerajaan lahir dari hutan liar yang ditakuti banyak orang? Pernahkah kita mendengar nama Wengker, sebuah wilayah tua di tanah Jawa yang dahulu dikenal angker dan sulit ditaklukkan? Siapakah sosok yang berani membuka tanah tersebut hingga menjadi pusat kekuasaan baru? Dan benarkah seorang bangsawan bernama Ketut Wijaya memiliki kesaktian yang membuat para perampok dan penguasa lokal segan kepadanya? Kisah ini bukan sekadar legenda yang beredar dari mulut ke mulut. Banyak catatan sejarah Jawa yang menyebut wilayah Wengker sebagai salah satu kekuatan tua di bagian barat Jawa Timur. Di balik nama besar itu, terdapat perjalanan panjang seorang tokoh yang meninggalkan tanah asalnya demi membuka wilayah baru yang penuh bahaya. Dengarkan kisah ini sampai akhir. Karena dari hutan gelap yang dipenuhi ancaman, muncul sebuah kerajaan yang kelak akan dikenal luas dalam sejarah Jawa. Angin malam bertiup pelan di dataran Jawa Tengah. Obor-obor kecil menyala di halaman sebuah permukiman bangsawan. Suasana terasa tegang, seolah tanah itu sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam sebuah rumah kayu yang kokoh, seorang pria berdiri menghadap ke arah barat. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam seperti seseorang yang telah membuat keputusan besar. Dialah Ketut Wijaya, seorang bangsawan yang berasal dari lingkungan Kerajaan Medang. Sejak muda ia dikenal memiliki kecerdasan, keberanian, dan kemampuan membaca keadaan. Namun pada malam itu, semua kelebihan itu diuji oleh sebuah peristiwa yang mengubah perjalanan hidupnya. Kerajaan Medang sedang berada dalam masa yang tidak menentu. Perubahan kekuasaan, bencana alam, dan ancaman dari berbagai wilayah membuat banyak bangsawan mulai meninggalkan tanah lama mereka. Sebagian memilih bertahan, sebagian lagi mencari masa depan baru. Ketut Wijaya termasuk yang memilih jalan kedua. Di halaman rumahnya, beberapa pengikut telah berkumpul. Mereka adalah keluarga, prajurit setia, serta orang-orang yang percaya pada kepemimpinannya. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang lelaki tua dengan rambut memutih datang membawa kabar dari pusat kerajaan. Ia adalah seorang empu yang dihormati karena kebijaksanaannya. Perpindahan ke timur akan segera dilakukan, katanya pelan. Ketut Wijaya mengangguk. Ia sudah mendengar kabar itu sebelumnya. Banyak rombongan bangsawan mulai bergerak meninggalkan Jawa Tengah menuju wilayah timur yang masih luas dan belum sepenuhnya dikuasai. Namun perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Hutan lebat, sungai besar, dan wilayah yang dihuni kelompok perampok menjadi rintangan di sepanjang jalur tersebut. Banyak rombongan yang gagal. Banyak pula yang tidak pernah kembali. Tetapi Ketut Wijaya tidak terlihat ragu. Ia menatap para pengikutnya satu persatu. "Kita tidak pergi untuk lari," katanya dengan suara tenang. "Kita pergi untuk membuka tanah baru." Kalimat itu membuat para pengikutnya saling memandang. Ada yang merasa bersemangat, ada pula yang menyimpan kekhawatiran. Seorang prajurit muda maju selangkah. "Apakah benar tanah di timur itu sangat berbahaya, Tuan?" Ketut Wijaya tersenyum tipis. "Setiap tanah yang belum disentuh manusia selalu terlihat menakutkan," jawabnya. "Namun justru di sanalah kesempatan berada." Malam itu menjadi malam terakhir mereka di tanah Medang. Fajar berikutnya membawa rombongan kecil itu memulai perjalanan panjang menuju timur. Perjalanan berlangsung berhari-hari. Rombongan Ketut Wijaya menyusuri jalur hutan, melewati desa-desa kecil, dan menyeberangi sungai yang deras. Terkadang mereka bertemu rombongan lain yang juga menuju arah yang sama. Para pedagang, petani, bahkan bangsawan yang mencari wilayah baru. Namun tidak semua perjalanan berjalan mulus. Pada suatu malam, ketika rombongan berhenti di sebuah hutan lebat, suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Daun-daun bergoyang tanpa angin. Beberapa prajurit langsung bersiaga. Dari kegelapan muncul bayangan beberapa orang yang membawa senjata tajam. Perampok. Kelompok itu telah lama menguasai jalur hutan tersebut. Mereka terbiasa menyerang rombongan yang lelah setelah perjalanan panjang. Pemimpin perampok maju dengan langkah percaya diri. "Kalian membawa banyak barang," katanya dengan nada mengejek. "Serahkan semuanya, lalu kalian boleh melanjutkan hidup." Para pengikut Ketut Wijaya saling menatap dengan tegang. Namun Ketut Wijaya tetap berdiri tenang di depan rombongan. Ia melangkah maju perlahan. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Pemimpin perampok itu tertawa. "Apakah kau pikir bisa melawan kami sendirian?"
Ketut Wijaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pemimpin perampok itu dalam-dalam. Suasana mendadak terasa sunyi. Angin berhenti berhembus. Beberapa anggota perampok mulai merasa tidak nyaman. Entah mengapa, tatapan pria di depan mereka terasa berbeda dari orang biasa. Ketut Wijaya kemudian mengangkat tangannya perlahan. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar ringan. Daun-daun kering berputar seperti tertiup pusaran angin kecil. Para perampok mundur beberapa langkah. Ketegangan berubah menjadi rasa takut yang sulit dijelaskan. Pemimpin mereka mencoba tetap terlihat berani, tetapi keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya. Ketut Wijaya akhirnya berbicara. "Kami tidak datang untuk bertarung. Sekarang menyingkirlah dari jalan kami." Nada suaranya tidak keras, namun mengandung wibawa yang membuat udara di sekitar terasa berat. Beberapa perampok langsung menjatuhkan senjata mereka. Yang lain berbalik dan lari ke dalam hutan tanpa menunggu perintah. Pemimpin mereka akhirnya mundur juga, menatap Ketut Wijaya dengan wajah pucat sebelum menghilang dalam kegelapan. Para pengikut Ketut Wijaya terdiam. Tidak ada yang menyangka kejadian itu akan berakhir tanpa pertumpahan darah. Seorang prajurit tua berbisik pelan. "Kesaktian Tuan benar-benar nyata." Ketut Wijaya hanya memandang ke arah timur. Perjalanan mereka masih sangat panjang. Dan di depan sana, jauh melewati pegunungan dan hutan yang belum dijelajahi, terdapat sebuah wilayah yang kelak dikenal dengan nama Wengker. Sebuah tanah yang bahkan lebih berbahaya daripada jalur hutan yang baru saja mereka lewati. Namun Ketut Wijaya belum mengetahui satu hal. Tanah yang akan ia tuju bukan hanya dihuni oleh perampok. Wilayah itu memiliki kekuatan, rahasia, dan penguasa lama yang tidak akan menyerahkan kekuasaan begitu saja. Perjalanan rombongan Ketut Wijaya terus bergerak menuju timur. Hari berganti hari. Hutan semakin rapat. Jalur tanah semakin sempit. Kadang mereka harus menebas semak yang tumbuh liar agar jalan bisa dilewati. Udara di wilayah itu terasa berbeda. Lebih lembab, lebih sunyi. Seolah alam sedang mengamati setiap langkah yang mereka ambil. Beberapa pengikut mulai menyadari bahwa mereka sudah memasuki daerah yang jarang dilalui manusia. Pada suatu pagi yang berkabut, rombongan berhenti di sebuah bukit kecil. Dari tempat itu mereka dapat melihat hamparan lembah luas yang dipagari hutan gelap dan pegunungan tinggi. Di kejauhan berdiri sebuah gunung yang megah. Gunung Lawu. Kabut tipis mengelilingi puncaknya. Matahari pagi memantulkan cahaya ke lerengnya yang hijau. Seorang pengikut mendekat ke samping Ketut Wijaya. "Apakah kita sudah sampai di wilayah timur yang sering dibicarakan orang?" Ketut Wijaya tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan lembah di depan mereka dengan sangat teliti. Wilayah itu tampak subur. Sungai berkelok mengalir di antara hutan. Tanahnya terlihat luas dan belum tersentuh banyak permukiman. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Tidak terlihat asap dapur. Tidak terdengar suara desa. Padahal tanah seperti itu biasanya sudah dihuni banyak orang. "Tempat ini terlalu sunyi," ujar seorang prajurit dengan nada ragu. Seorang lelaki tua yang ikut dalam rombongan kemudian berbicara. Ia pernah melakukan perjalanan jauh di masa mudanya. "Aku pernah mendengar tentang wilayah ini." Semua mata langsung tertuju kepadanya. "Apa yang kau tahu?" tanya seorang pemuda. Lelaki tua itu menatap lembah dengan ekspresi serius. "Wilayah ini disebut Wengker." Beberapa orang saling memandang. Nama itu terdengar asing namun juga terasa berat di telinga. "Apa artinya?" tanya prajurit lain. Lelaki tua itu menjawab perlahan. "Wewengkon Kang Angker." Wilayah yang menakutkan. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Angin yang berhembus dari arah lembah terasa dingin. Beberapa orang mulai merasakan bulu kuduk mereka berdiri. "Kenapa wilayah ini disebut begitu?" tanya seseorang. Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena banyak orang yang masuk ke wilayah ini, tidak pernah kembali." Beberapa pengikut mulai gelisah. Ketut Wijaya masih berdiri diam memandang lembah. Lelaki tua itu melanjutkan ceritanya. Dahulu beberapa rombongan pedagang mencoba melewati daerah ini untuk mempersingkat perjalanan ke selatan. Mereka menghilang. Beberapa pemburu juga pernah masuk ke hutan itu. Mereka juga tidak kembali. Seorang prajurit muda menelan ludah. "Apakah ada makhluk buas di sana?" Lelaki tua itu menggeleng perlahan.
Tidak ada yang tahu pasti. Sebagian mengatakan ada kelompok perampok besar. Sebagian lagi mengatakan ada penguasa lama yang tidak ingin wilayahnya diganggu. Angin kembali berhembus melewati bukit. Di bawah sana, lembah Wengker tampak tenang seperti tidak menyimpan bahaya apapun. Namun justru ketenangan itu yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Salah satu pengikut Ketut Wijaya akhirnya berbicara. Apakah kita harus mencari tempat lain? Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Mereka sudah menempuh perjalanan jauh. Namun menghadapi wilayah yang dikenal angker tentu bukan pilihan mudah. Ketut Wijaya akhirnya berbalik menghadap rombongannya. Tatapannya tenang, tetapi tegas. Justru karena wilayah ini kosong, kita harus masuk ke sana. Beberapa orang terlihat terkejut. Tanah yang ditakuti banyak orang biasanya menyimpan kekuatan besar. Lanjutnya, ia kembali memandang lembah di bawah sana. Sungai ada, tanahnya subur. Pegunungan melindungi wilayah ini. Ia menunjuk ke arah hutan lebat yang membentang luas. Jika kita mampu membuka tempat ini, maka tidak akan ada kerajaan lain yang mudah mengganggu kita. Kata-katanya membuat rombongan terdiam. Ketut Wijaya tidak hanya melihat bahaya, ia melihat kemungkinan. Namun perjalanan menuju lembah itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Menjelang sore, rombongan mulai menuruni bukit menuju lembah Wengker. Jalur yang mereka lalui semakin sulit. Akar pohon besar menjalar di tanah. Beberapa tempat dipenuhi lumpur yang membuat langkah menjadi berat. Hutan di wilayah itu jauh lebih gelap dibandingkan hutan yang mereka lewati sebelumnya. Pohon-pohon tumbuh tinggi seperti dinding alam yang menutup cahaya matahari. Suara burung terdengar jarang. Sebaliknya, suara ranting patah dan bisikan angin sering terdengar di antara pepohonan. Pada malam pertama mereka di hutan Wengker, suasana menjadi semakin aneh. Api unggun menyala di tengah perkemahan kecil. Para prajurit berjaga bergantian. Namun beberapa dari mereka mulai melaporkan hal yang sama. Mereka merasa sedang diawasi. Seorang penjaga tiba-tiba berlari ke arah api unggun. Aku melihat bayangan bergerak di antara pohon. Para prajurit segera mengambil senjata. Ketut Wijaya berdiri perlahan. Ia berjalan menuju batas cahaya api unggun. Hutan di depan mereka gelap pekat. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Namun bukan satu. Banyak. Ranting patah. Daun bergeset. Bayangan-bayangan mulai muncul di antara pepohonan. Beberapa pria keluar dari kegelapan dengan wajah keras dan tubuh penuh bekas luka. Jumlah mereka lebih banyak dari perampok yang pernah ditemui rombongan sebelumnya. Salah satu dari mereka maju ke depan. Matanya menatap tajam ke arah Ketut Wijaya. Kalian memasuki wilayah yang bukan milik kalian. Suaranya berat dan penuh ancaman. Para pengikut Ketut Wijaya langsung bersiap bertarung. Namun lelaki itu kembali berbicara. Kalian berada di tanah Wengker. Dan tidak ada orang luar yang boleh tinggal di sini. Api unggun berkedip tertiup angin. Bayangan para pria bersenjata bergerak di antara cahaya dan kegelapan. Ketut Wijaya melangkah maju beberapa langkah. Tatapannya tetap tenang. Namun kali ini, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Kelompok ini bukan sekadar perampok. Mereka terlihat seperti penjaga wilayah. Dan jumlah mereka terus bertambah dari balik hutan. Malam itu, rombongan Ketut Wijaya menyadari satu hal penting. Membuka tanah Wengker tidak hanya berarti menghadapi alam yang liar. Mereka juga harus berhadapan dengan kekuatan manusia yang sudah lama menguasai hutan itu. Api unggun di tengah perkemahan berderak pelan. Cahaya oranye memantulkan bayangan panjang pada batang-batang pohon raksasa di hutan Wengker. Malam terasa semakin berat ketika puluhan pria bersenjata muncul dari balik kegelapan. Mereka berdiri melingkar, perlahan mempersempit jarak. Ketut Wijaya memperhatikan mereka satu persatu. Wajah-wajah kasar, tubuh berotot, dan sorot mata penuh kecurigaan. Mereka jelas bukan orang biasa yang tersesat di hutan. Mereka adalah penguasa bayangan di tanah Wengker. Pemimpin mereka melangkah maju mendekati api unggun. Tubuhnya tinggi besar dengan bekas luka panjang di pipinya. Kalian belum menjawab, katanya dengan suara dalam. Mengapa kalian masuk ke wilayah ini? Beberapa prajurit Ketut Wijaya mulai menggenggam senjata lebih erat. Jumlah lawan jauh lebih banyak. Namun Ketut Wijaya tidak menunjukkan kegelisahan. Ia berdiri tegak di depan rombongannya. Kami datang untuk membuka tanah baru, katanya tenang.
Beberapa pria di antara kelompok itu tertawa pendek. Membuka tanah, kata salah satu dari mereka. Tanah ini bukan milik orang luar. Pemimpin mereka kembali berbicara. Sudah banyak orang mencoba tinggal di sini. Tak satu pun berhasil. Ia menunjuk ke arah hutan gelap di belakang mereka. Tanah ini menolak orang asing. Ketut Wijaya menatap pria itu tanpa berkedip. Tanah tidak pernah menolak manusia, jawabnya pelan. Yang menolak hanyalah orang-orang yang merasa takut kehilangan kekuasaan. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Beberapa anggota kelompok itu langsung mengangkat senjata. Pemimpin mereka mengangkat tangan memberi tanda agar mereka menahan diri. Berani sekali kau berbicara seperti itu, katanya. Ia kemudian menatap rombongan kecil di belakang Ketut Wijaya. Kalian datang terlalu sedikit untuk menguasai Wengker. Ketut Wijaya sedikit menoleh melihat para pengikutnya. Jumlah mereka memang tidak banyak, hanya beberapa puluh orang. Namun keberanian mereka tidak bergantung pada jumlah. Aku tidak datang untuk menguasai, kata Ketut Wijaya. Aku datang untuk membangun. Kalimat itu membuat beberapa pria saling berbisik. Namun pemimpin mereka tetap terlihat tidak terkesan. Tidak ada yang bisa membangun di sini tanpa izin kami. Ia melangkah semakin dekat. Api unggun kini berada tepat di antara mereka berdua. Dan kami tidak memberi izin. Angin malam berhembus lebih kencang. Daun-daun di atas kepala berdesir panjang. Para pengikut Ketut Wijaya menunggu perintah. Ketegangan semakin menebal. Namun Ketut Wijaya tetap berdiri tenang. Ia menutup mata sesaat. Semua orang di sekitarnya memperhatikan gerakan itu dengan heran. Ketika ia membuka kembali matanya, sorotnya berubah menjadi jauh lebih tajam. Ia menancapkan tongkat kayu yang dibawanya ke tanah di samping api unggun. Suara dentingan kecil terdengar ketika ujung tongkat menyentuh tanah. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Api unggun tiba-tiba membesar tanpa ada yang menambahkan kayu. Angin berputar di sekitar mereka. Debu dan daun kering terangkat dari tanah seperti mengikuti pusaran tak terlihat. Para pria dari kelompok penjaga Wengker mundur beberapa langkah. Beberapa dari mereka tampak mulai panik. Tanah di bawah kaki terasa bergetar halus. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang pelan meski tidak ada angin besar. Pemimpin mereka menatap Ketut Wijaya dengan mata melebar. Apa yang kau lakukan? Ketut Wijaya tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan perlahan ke arah hutan. Pusaran angin kecil bergerak menjauh dari api unggun lalu menyapu dedaunan di tanah hutan. Suara gemerisik menyebar seperti bisikan yang berlari di antara pohon-pohon. Beberapa pria langsung menjatuhkan senjata mereka. Wajah mereka berubah pucat. Aku tidak ingin bertarung, kata Ketut Wijaya akhirnya. Suaranya tetap tenang, namun kali ini terasa lebih berat. Kami hanya ingin tinggal dan membuka tanah ini. Ia menatap pemimpin mereka. Kalian bisa tetap tinggal di sini. Namun mulai hari ini, tanah Wengker tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Api unggun kembali mengecil perlahan. Angin berhenti berputar. Hutan kembali sunyi seperti semula. Para pria bersenjata itu masih berdiri kaku. Beberapa terlihat saling memandang dengan wajah bingung. Pemimpin mereka akhirnya menarik napas panjang. Ia menatap Ketut Wijaya lama sekali. Kemudian perlahan ia menurunkan senjatanya. Belum pernah ada orang yang bisa membuat hutan ini tunduk seperti itu. Ia memandang sekeliling, lalu kembali menatap Ketut Wijaya. Mungkin tanah ini memang menunggumu. Beberapa anggota kelompoknya terlihat tidak percaya dengan keputusan itu. Namun pemimpin mereka sudah mengambil langkah mundur. Kami tidak akan mengganggu kalian malam ini. Ia berbalik berjalan menuju kegelapan hutan. Satu persatu anggota kelompoknya mengikuti. Dalam beberapa saat, mereka semua menghilang di antara pepohonan. Hutan kembali sepi. Para pengikut Ketut Wijaya masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang prajurit tua mendekat dengan wajah penuh kekaguman. Tuan, apakah mereka benar-benar pergi? Ketut Wijaya menatap api unggun yang kini hanya menyala kecil. Mereka hanya mundur. Ia memandang ke arah hutan yang gelap. Tanah ini masih menyimpan banyak kekuatan yang belum kita kenal. Para pengikutnya ikut melihat ke arah yang sama. Malam itu mereka berhasil bertahan. Namun Ketut Wijaya tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Karena jauh di dalam wilayah Wengker, masih ada kelompok lain yang belum menunjukkan diri.
dan mereka mungkin tidak akan mundur semudah para penjaga hutan tadi malam. Fajar perlahan muncul di balik Gunung Lawu. Cahaya matahari pertama menembus celah-celah pepohonan hutan Wengker yang masih diselimuti kabut pagi. Rombongan Ketut Wijaya mulai bergerak sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Malam yang menegangkan telah berlalu, tetapi suasana hati para pengikutnya masih diliputi kewaspadaan. Hutan di wilayah itu terasa seolah menyimpan banyak mata yang mengamati setiap langkah mereka. Beberapa prajurit berjalan di barisan depan, menebas semak dan ranting yang menghalangi jalan. Di belakang mereka, kelompok lain memikul perbekalan dan peralatan yang dibawa dari tanah Medang. Ketut Wijaya berjalan di tengah rombongan. Tatapannya terus mengamati keadaan sekitar. Ia tidak pernah meremehkan wilayah baru. Di setiap langkah selalu ada kemungkinan bahaya. Namun setelah beberapa hari menjelajahi lembah Wengker, mereka mulai menemukan sesuatu yang berbeda dari bayangan sebelumnya. Tanah di wilayah itu sangat subur. Beberapa bagian hutan terbuka oleh aliran sungai yang jernih. Tanah hitam yang lembut menunjukkan bahwa tempat itu cocok untuk pertanian. Di satu sisi lembah, mereka menemukan dataran luas yang dikelilingi perbukitan kecil. Tempat itu terasa aman dari angin besar dan cukup jauh dari hutan yang terlalu rapat. Seorang prajurit menunjuk ke arah dataran itu. Tempat ini tampaknya cocok untuk membangun permukiman. Beberapa pengikut lain mengangguk setuju. Ketut Wijaya berjalan menuju tengah dataran. Ia menunduk dan mengambil segenggam tanah. Butiran tanah itu halus dan lembab. Ia kemudian memandang ke arah sungai yang mengalir tidak jauh dari sana. Airnya jernih dan tidak terlalu deras. Tempat itu seperti sengaja disiapkan oleh alam. Ketut Wijaya berdiri tegak. Inilah tempatnya, katanya. Para pengikut langsung saling memandang. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati. Apakah kita benar-benar akan menetap di sini? Ketut Wijaya mengangguk pelan. Disinilah kita akan membangun masa depan. Hari itu menjadi awal perubahan besar di lembah Wengker. Para pengikut Ketut Wijaya mulai bekerja sejak pagi hingga malam. Pohon-pohon besar ditebang untuk membuka lahan. Kayu-kayu yang kuat digunakan untuk membangun rumah pertama. Suara kapak memecah kesunyian hutan yang selama ini jarang disentuh manusia. Beberapa orang mulai membuat pagar kayu sederhana untuk melindungi permukiman dari serangan hewan liar. Yang lain menggali saluran kecil dari sungai agar air bisa mengalir ke ladang. Hari demi hari berlalu. Perlahan, dataran yang dahulu kosong mulai berubah menjadi permukiman kecil. Asap dapur mulai terlihat naik ke langit pagi. Anak-anak berlari di antara rumah-rumah kayu yang baru selesai dibangun. Beberapa orang dari kelompok penjaga hutan yang pernah mereka temui mulai datang kembali. Namun kali ini mereka tidak membawa senjata. Mereka datang dengan rasa penasaran. Mereka melihat bagaimana rombongan Ketut Wijaya membangun tempat tinggal dengan tertib dan bekerja bersama tanpa konflik. Seorang pria yang pernah berdiri melawan mereka pada malam pertama mendekat. Tempat ini benar-benar berubah, katanya sambil memandang permukiman yang mulai hidup. Ketut Wijaya berdiri di dekat sungai. Ia memandang hutan yang masih luas di sekitar mereka. Tanah ini terlalu baik untuk dibiarkan kosong, jawabnya. Beberapa orang dari kelompok penjaga hutan akhirnya memilih bergabung. Mereka membantu berburu, menjaga wilayah, dan membuka jalur baru di dalam hutan. Perlahan jumlah penduduk di permukiman itu bertambah. Orang-orang dari jalur perdagangan mulai mendengar kabar tentang wilayah baru yang aman di lembah Wengker. Sebagian dari mereka datang untuk menetap. Sebagian lagi datang untuk berdagang. Beberapa tahun kemudian, permukiman kecil itu berubah menjadi pusat kehidupan yang ramai. Rumah-rumah kayu berkembang menjadi bangunan yang lebih besar. Ladang-ladang mulai menghasilkan panen. Jalur jalan tanah menghubungkan permukiman dengan wilayah lain di sekitar Gunung Lawu. Di tengah permukiman itu berdiri sebuah bangunan besar yang menjadi tempat berkumpul para pemimpin dan prajurit. Bangunan itu menjadi pusat pemerintahan wilayah baru. Pada suatu pagi yang cerah, seluruh penduduk berkumpul di dataran luas dekat bangunan tersebut. Mereka berdiri dalam lingkaran besar. Ketut Wijaya berjalan ke tengah kerumunan. Angin gunung bertiup pelan membawa aroma tanah dan hutan. Seorang lelaki tua yang dihormati di antara mereka berbicara dengan suara lantang. Wilayah ini telah berubah. Dari hutan sunyi menjadi tempat kehidupan. Ia memandang semua orang yang berkumpul di sana. Semua ini terjadi karena kepemimpinan Ketut Wijaya.
Beberapa orang mulai mengangguk. Seorang prajurit melangkah maju. Kita membutuhkan pemimpin yang jelas. Wilayah ini sudah terlalu besar untuk disebut hanya sebagai permukiman. Suara setuju terdengar dari berbagai arah. Lelaki tua itu kembali berbicara. Mulai hari ini, wilayah ini akan dikenal sebagai Tanah Wengker. Ia mengangkat tangannya menunjuk Ketut Wijaya. Dan Ketut Wijaya akan menjadi pemimpin pertama di tanah ini. Suara sorak perlahan terdengar di antara kerumunan. Namun Ketut Wijaya tidak langsung berbicara. Ia memandang semua orang yang berdiri di hadapannya. Wajah para petani, pemburu, prajurit, dan keluarga yang telah bekerja keras membuka tanah ini. Ia tahu tanggung jawab yang menantinya tidak ringan. Ketut Wijaya akhirnya melangkah maju. Saya tidak membangun tempat ini sendirian, katanya. Tanah ini dibuka oleh tangan kita semua. Ia memandang ke arah Gunung Lawu yang berdiri megah di kejauhan. Namun mulai hari ini, kita harus menjaga wilayah ini bersama. Angin kembali berhembus melewati dataran. Orang-orang mulai menyebut wilayah itu dengan satu nama yang akan dikenal luas di masa depan. Wengker, sebuah kerajaan baru mulai lahir di antara pegunungan dan hutan. Namun Ketut Wijaya belum mengetahui bahwa kemunculan kerajaan ini tidak akan luput dari perhatian kekuatan besar lain di tanah Jawa. Di kejauhan, berita tentang bangkitnya kekuasaan baru di Wengker mulai menyebar melewati jalur perdagangan dan perbatasan kerajaan lain. Dan tidak semua penguasa merasa senang mendengar kabar itu. Beberapa tahun berlalu sejak tanah Wengker pertama kali dibuka. Hutan yang dahulu lebat dan sunyi kini telah berubah menjadi wilayah yang hidup. Pagi hari di Wengker selalu dimulai dengan suara aktivitas manusia. Ayam berkokok dari halaman rumah. Petani berjalan menuju ladang dengan cangkul di bahu. Anak-anak berlari di sepanjang jalan tanah yang kini mulai terbentuk rapi di antara permukiman. Kabut pagi sering turun dari lereng Gunung Lawu, menyelimuti sawah dan ladang yang luas. Ketika matahari naik perlahan, cahaya hangat menyinari hamparan padi yang mulai menguning. Wengker tidak lagi terlihat seperti wilayah angker. Wilayah itu berubah menjadi tanah yang makmur. Ketut Wijaya memimpin dari pusat permukiman yang kini berkembang menjadi kota kecil. Rumah-rumah kayu diganti dengan bangunan yang lebih kuat. Balai pertemuan diperluas untuk menampung para pemimpin desa yang datang dari berbagai penjuru wilayah. Setiap minggu para wakil desa berkumpul untuk membahas keadaan wilayah. Tidak ada suara teriakan atau pertikaian dalam pertemuan itu. Ketut Wijaya dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun tenang. Ia lebih banyak mendengar sebelum mengambil keputusan. Pada suatu pagi, ia berjalan menyusuri tepi ladang bersama beberapa prajurit. Di kejauhan terlihat para petani sedang menanam padi di sawah yang dialiri air dari sungai Wengker. Salah seorang prajurit berkata pelan, "Siapa yang menyangka tempat ini dahulu ditakuti banyak orang?" Ketut Wijaya memandang hamparan sawah yang luas. Tanah selalu berubah ketika manusia bekerja bersama, jawabnya. Namun kemakmuran tidak datang tanpa usaha keras. Penduduk Wengker terus memperluas wilayah mereka. Hutan-hutan di sekitar lembah mulai dibuka secara teratur. Jalan-jalan tanah dibangun untuk menghubungkan desa-desa baru. Kelompok pemburu menjaga wilayah perbatasan dari gangguan hewan liar. Para pengrajin mulai membuat peralatan dari logam dan kayu. Tidak lama kemudian, para pedagang dari wilayah lain mulai berdatangan. Mereka membawa garam dari pesisir selatan, membawa kain dari wilayah timur, membawa berbagai barang yang sebelumnya sulit ditemukan di Wengker. Pasar kecil pun mulai terbentuk. Di tengah pasar itu terdengar suara tawar-menawar yang ramai. Bau rempah dan hasil bumi bercampur dengan aroma kayu bakar dari warung makanan. Seorang pedagang dari selatan berbicara dengan kagum. Wilayah ini berkembang sangat cepat. Seorang penduduk Wengker menjawab sambil tersenyum. Kami memiliki pemimpin yang tahu bagaimana menjaga tanah ini. Nama Ketut Wijaya mulai dikenal jauh melewati pegunungan yang mengelilingi wilayah mereka. Banyak orang menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak hanya berani tetapi juga memiliki kekuatan batin yang besar. Beberapa penduduk bahkan mulai menceritakan kembali peristiwa malam pertama ketika ia menenangkan hutan hanya dengan mengangkat tangannya. Cerita itu menyebar dari desa ke desa. Namun Ketut Wijaya sendiri tidak pernah membicarakan kesaktian yang dimilikinya. Ia lebih sering terlihat berjalan di antara rakyatnya. Kadang membantu mengawasi pembangunan saluran air. Kadang berdiri di tepi ladang memeriksa hasil panen.
Suatu sore ia duduk di tepi sungai bersama seorang empu tua yang telah lama tinggal di Wengker. Air sungai mengalir tenang di depan mereka. Empu itu memandang arus air cukup lama sebelum berbicara. Wengker telah berubah jauh sejak pertama kali kita datang. Ketut Wijaya mengangguk. Perjalanan kita belum selesai. Empu itu memandangnya dengan mata yang dalam. Semakin besar wilayah, semakin banyak pula yang memperhatikan. Ketut Wijaya tidak langsung menjawab. Ia sudah memahami maksud kalimat itu. Kerajaan yang berkembang pesat selalu menarik perhatian penguasa lain. Namun selama ini Wengker hidup cukup damai. Tidak ada kerajaan besar yang mengganggu wilayah mereka. Para prajurit tetap berjaga di perbatasan. Namun hari-hari mereka lebih sering diisi dengan patroli biasa daripada pertempuran. Musim panen tiba dengan hasil yang melimpah. Lumbung-lumbung penuh dengan padi. Penduduk hidup dengan cukup. Beberapa desa baru mulai berdiri di sekitar lembah. Wilayah Wengker kini membentang dari kaki Gunung Lawu hingga mendekati pegunungan Wilis di sisi lain. Bagi banyak orang, masa itu menjadi masa paling tenang yang pernah mereka rasakan. Namun suatu hari, ketenangan itu mulai berubah. Pada pagi yang cerah, seorang penunggang kuda datang dengan tergesa dari arah barat. Debu jalan masih menempel di pakaiannya. Nafasnya terengah setelah perjalanan panjang. Para penjaga segera membawanya ke balai pertemuan. Ketut Wijaya sedang berbicara dengan para pemimpin desa ketika penunggang itu masuk dengan wajah tegang. "Tuan," katanya sambil menundukkan kepala. "Kabar dari wilayah barat." Ruangan menjadi sunyi. Ketut Wijaya memberi isyarat agar pria itu melanjutkan. Penunggang itu menelan ludah sebelum berbicara. Sebuah kekuatan besar sedang bangkit di timur. Beberapa orang di ruangan itu saling memandang. Seorang penguasa baru sedang menyatukan wilayah-wilayah bekas kerajaan lama. Ketut Wijaya menatap pria itu dengan serius. "Siapa namanya?" Penunggang itu menjawab dengan suara pelan. "Airlangga." Nama itu terdengar asing bagi sebagian orang di ruangan tersebut. Namun bagi beberapa yang pernah mendengar berita dari luar wilayah, nama itu mulai sering muncul dalam percakapan para pedagang dan utusan. Seorang pemimpin desa bertanya, "Apakah ia berencana menyerang wilayah kita?" Penunggang itu menggeleng perlahan. "Belum ada serangan. Tapi pasukannya sedang bergerak menaklukkan banyak wilayah." Ketut Wijaya berdiri perlahan dari tempat duduknya. Ia berjalan menuju pintu balai pertemuan. Dari sana terlihat ladang luas dan desa-desa yang berkembang di tanah Wengker. Wilayah yang mereka bangun dengan kerja keras. Namun di balik pegunungan yang jauh di timur sana, seorang penguasa baru sedang mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan suatu hari nanti, jalan mereka mungkin akan bertemu. Angin dari arah timur bertiup lebih kencang beberapa bulan setelah kabar tentang Airlangga pertama kali tiba di Wengker. Berita yang semula hanya terdengar dari para pedagang perlahan berubah menjadi laporan yang lebih jelas. Utusan-utusan dari desa perbatasan mulai datang membawa cerita yang sama. Wilayah-wilayah kecil di timur satu persatu mulai tunduk pada kekuatan baru yang sedang bangkit. Nama Airlangga kini terdengar semakin sering. Ketut Wijaya memanggil para pemimpin desa dan panglima prajurit untuk berkumpul di balai pertemuan. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah serius yang menyadari bahwa masa tenang di Wengker mungkin akan segera berakhir. Seorang prajurit yang baru kembali dari perjalanan jauh berdiri di tengah ruangan. "Aku melihat sendiri pasukan itu," katanya. "Mereka bergerak dalam jumlah besar." Ia menggambar garis di tanah menggunakan ujung tombaknya. Wilayah demi wilayah mulai berada di bawah kekuasaan Airlangga. Seorang pemimpin desa bertanya dengan suara khawatir, "Apakah mereka sudah mendekati Wengker?" Prajurit itu mengangguk pelan. "Belum masuk ke wilayah kita. Tapi jalur perbatasan sudah mulai dijaga oleh pasukan mereka." Suasana ruangan menjadi sunyi. Ketut Wijaya berdiri di dekat tiang kayu besar di tengah balai. Ia tidak terlihat panik. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan banyak hal. "Apa tujuan mereka?" tanyanya akhirnya. Prajurit itu menjawab, "Airlangga sedang membangun kekuasaan baru dari sisa-sisa kerajaan lama yang runtuh." Beberapa orang di ruangan itu mulai memahami arti dari kalimat tersebut. Setelah runtuhnya kekuasaan lama di Jawa Timur, banyak wilayah berdiri sendiri tanpa pemimpin besar yang menyatukan mereka. Airlangga tampaknya ingin mengubah keadaan itu. Dan untuk melakukannya,
Semua wilayah di sekitarnya harus berada di bawah kendalinya. Seorang panglima prajurit berkata dengan suara keras, "Jika mereka ingin menguasai Wengker, mereka harus melewati pegunungan dan hutan kita." Beberapa prajurit langsung mengangguk setuju. Wilayah Wengker memang terlindungi oleh alam yang kuat. Namun Ketut Wijaya tidak melihat masalah sesederhana itu. Ia berjalan menuju pintu balai pertemuan dan memandang ke arah lembah. "Lindungan alam bisa menunda serangan," katanya pelan, "tapi tidak bisa menghentikan ambisi manusia." Kata-katanya membuat ruangan kembali hening. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Para prajurit mulai memperkuat penjagaan di jalur masuk menuju Wengker. Benteng kayu dibangun di beberapa titik penting. Para pemburu yang mengenal hutan dengan baik ditempatkan sebagai pengintai di wilayah perbatasan. Desa-desa juga mulai menyimpan persediaan makanan lebih banyak dari biasanya. Penduduk Wengker tidak panik, namun mereka memahami bahwa masa sulit mungkin akan datang. Beberapa minggu kemudian, laporan pertama tentang gerakan pasukan besar tiba. Seorang pengintai datang dengan napas terengah. Pasukan Airlangga telah melewati wilayah barat. Semua orang yang mendengar kabar itu langsung terdiam. Ketut Wijaya berdiri di tengah balai pertemuan bersama para panglimanya. "Berapa jumlah mereka?" tanya seorang prajurit. Pengintai itu menjawab dengan wajah tegang. "Jauh lebih banyak dari pasukan kita." Angka pasti tidak disebutkan, namun semua orang bisa membayangkan perbedaannya. Ketut Wijaya memerintahkan para prajurit untuk bersiap. Beberapa hari kemudian, bentrokan pertama terjadi di jalur hutan bagian barat. Pasukan Wengker memanfaatkan jalur sempit dan pepohonan rapat untuk menahan gerakan pasukan lawan. Suara benturan senjata menggema di antara pohon-pohon besar. Beberapa serangan berhasil dipukul mundur. Namun pasukan Airlangga terus datang dalam gelombang yang lebih besar. Pertempuran kecil terjadi berulang kali selama berminggu-minggu. Kadang di tepi sungai, kadang di lereng bukit, kadang di jalur sempit yang hanya cukup dilewati beberapa orang. Ketut Wijaya sendiri turun langsung memimpin beberapa pertempuran. Keberaniannya membuat para prajurit Wengker tetap bertahan meski jumlah mereka lebih sedikit. Pada suatu sore yang kelabu, pasukan Wengker berhasil menahan serangan di sebuah lembah sempit. Para prajurit bersorak ketika pasukan lawan mundur sementara. Namun salah satu panglima datang mendekati Ketut Wijaya dengan wajah serius. Mereka hanya mundur untuk menyusun kekuatan kembali. Ketut Wijaya memandang medan pertempuran yang dipenuhi jejak kaki dan bekas senjata. Ia tahu kata-kata itu benar. Pasukan Airlangga tidak mudah menyerah. Hari demi hari pertempuran semakin mendekati pusat wilayah Wengker. Beberapa desa di perbatasan mulai ditinggalkan penduduknya demi keselamatan. Asap dari rumah-rumah yang terbakar kadang terlihat di kejauhan. Pada suatu malam yang sunyi, Ketut Wijaya berdiri sendirian di tepi bukit yang menghadap lembah Wengker. Lampu-lampu dari rumah penduduk terlihat kecil seperti bintang di tengah kegelapan. Ia mengingat kembali hari pertama ketika rombongannya tiba di lembah itu. Saat tanah ini masih berupa hutan sunyi. Saat mereka membuka jalan dengan kapak dan keberanian. Kini tanah itu berdiri sebagai sebuah kerajaan. Namun ancaman yang datang kali ini jauh lebih besar dari semua yang pernah mereka hadapi. Dari kejauhan terdengar suara genderang perang. Pasukan Airlangga sedang bergerak lebih dekat. Dan pertempuran terbesar yang akan menentukan nasib Wengker semakin mendekat. Pagi itu langit di atas Wengker berwarna kelabu. Kabut tipis turun dari lereng Gunung Lawu dan menyelimuti lembah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat kehidupan kerajaan. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada suara pasar. Tidak terdengar anak-anak bermain di jalan tanah. Sebaliknya, yang terdengar adalah langkah kaki para prajurit dan suara persiapan perang. Pasukan Airlangga akhirnya tiba di batas utama wilayah Wengker. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada pasukan yang dimiliki Ketut Wijaya. Dari puncak bukit, barisan prajurit Wengker dapat melihat deretan pasukan yang bergerak perlahan dari arah barat. Tombak-tombak panjang berkilau terkena cahaya matahari yang menembus kabut. Genderang perang berdentum dengan ritme yang berat. Seorang panglima mendekati Ketut Wijaya yang berdiri di atas tanah tinggi menghadap lembah. "Tuan," katanya pelan, "pasukan mereka sudah siap menyerang." Ketut Wijaya tidak langsung menjawab. Matanya memandang lembah yang dahulu ia temukan ketika pertama kali tiba di wilayah ini. Ia melihat ladang-ladang yang pernah ditanami rakyatnya.
Ia melihat jalur jalan yang dahulu mereka bangun bersama. Semua kenangan itu seperti kembali hidup di hadapannya. Namun hari itu, semua yang mereka bangun harus dipertahankan dengan pertempuran terakhir. Ketut Wijaya akhirnya menoleh kepada panglimanya. Kumpulkan semua pasukan. Tidak lama kemudian para prajurit Wengker berdiri dalam barisan di dataran terbuka. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, tetapi wajah-wajah mereka menunjukkan tekad yang tidak goyah. Ketut Wijaya berjalan di depan mereka. Tidak ada pidato panjang. Ia hanya memandang mereka satu persatu. Kita tidak memilih perang ini, katanya dengan suara yang jelas. Tapi tanah ini adalah rumah kita. Para prajurit menggenggam senjata mereka lebih erat. Angin dari arah gunung bertiup membawa suara genderang perang dari pasukan lawan. Ketut Wijaya mengangkat tangannya memberi tanda. Barisan prajurit Wengker mulai bergerak turun menuju lembah. Pertempuran besar pun dimulai. Suara benturan senjata menggema di seluruh lembah. Debu tanah terangkat oleh langkah kaki pasukan yang saling bertabrakan. Prajurit Wengker bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Mereka memanfaatkan setiap batu, setiap pohon, setiap jalur sempit yang mereka kenal dengan baik. Beberapa kali pasukan Airlangga terpaksa mundur dari serangan mendadak yang datang dari arah hutan. Namun jumlah pasukan lawan terlalu besar. Gelombang demi gelombang terus datang tanpa henti. Pertempuran berlangsung hingga matahari berada tinggi di langit. Ketut Wijaya bertarung di garis depan bersama para prajuritnya. Keberaniannya membuat banyak prajurit Wengker tetap bertahan meskipun kelelahan mulai terasa. Namun perlahan keadaan mulai berubah. Barisan pasukan Wengker semakin terdesak. Beberapa panglima terluka. Beberapa desa di belakang garis pertempuran mulai kosong ditinggalkan penduduknya. Debu dan asap memenuhi udara. Di tengah kekacauan pertempuran itu, Ketut Wijaya masih berdiri dengan senjata di tangannya. Namun ia mulai menyadari sesuatu. Pasukan mereka tidak akan mampu menahan serangan lebih lama. Seorang panglima datang mendekat dengan napas terengah. Tuan, pasukan kita semakin sedikit. Ketut Wijaya memandang ke arah lembah. Ia melihat prajurit-prajuritnya yang masih bertarung dengan keberanian, tetapi kelelahan terlihat jelas di wajah mereka. Angin kembali berhembus dari arah Gunung Lawu. Ketut Wijaya menutup matanya sejenak. Ketika ia membukanya kembali, sorot matanya tetap tenang. Ia memberi perintah yang membuat beberapa panglimanya terkejut. Tarik pasukan. Panglima itu menatapnya tidak percaya. Namun Tuan, Ketut Wijaya menggeleng pelan. Kita sudah melakukan yang kita bisa. Perintah itu segera disampaikan kepada seluruh pasukan. Prajurit Wengker mulai mundur perlahan meninggalkan medan pertempuran. Pasukan Airlangga akhirnya berhasil menguasai wilayah utama Wengker. Debu pertempuran perlahan mengendap ketika matahari mulai turun ke barat. Kerajaan yang pernah berdiri kuat di lembah itu kini berada di bawah kekuasaan baru. Namun sosok Ketut Wijaya tidak ditemukan di antara para prajurit yang mundur. Beberapa orang mengatakan ia terluka dan menghilang ke dalam hutan di lereng Gunung Lawu. Sebagian lain mengatakan ia memilih meninggalkan dunia kekuasaan dan berjalan menuju tempat sunyi untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi pada hari-hari terakhirnya. Namun nama Ketut Wijaya tidak pernah hilang dari ingatan masyarakat Wengker. Penduduk yang tetap tinggal di wilayah itu terus menceritakan kisah tentang seorang bangsawan yang datang dari tanah Medang. Seorang pemimpin yang berani membuka wilayah yang dahulu dianggap angker. Seorang tokoh yang mengubah hutan sunyi menjadi kerajaan yang hidup. Bertahun-tahun kemudian, lembah Wengker tetap dihuni oleh generasi baru yang melanjutkan kehidupan mereka. Gunung Lawu masih berdiri megah mengawasi tanah itu. Sungai-sungai masih mengalir melewati ladang yang pernah dibuka oleh para pendiri pertama. Dan di antara cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, nama Ketut Wijaya tetap disebut sebagai sosok yang memulai semuanya. Dari kisah Ketut Wijaya dan berdirinya Wengker, kita dapat mengambil satu hikmah penting. Keberanian untuk memulai sesuatu yang dianggap mustahil sering menjadi awal dari perubahan besar. Tanah yang dahulu ditakuti banyak orang bisa berubah menjadi tempat kehidupan ketika ada tekad, kerja bersama, dan kepemimpinan yang kuat. Cerita ini mungkin tidak semuanya fakta, karena berbaur dengan sejarah, legenda, anekdot fiksi, dan cerita rakyat. Terlepas dari itu, semua kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir.
Jika cerita sejarah seperti ini membuat kalian tertarik dan ingin mendengar kisah-kisah lain dari Tanah Jawa dan Nusantara, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti agar kisah-kisah sejarah seperti ini terus bisa diceritakan kembali. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.